kadadianku Jo padang di gente toraya lebukan Sulawesi Melombok membuntu mentane tena nakabu umasia palak nasakai salu sadan oh kami sang toraya umba badan kiolai maparik masusah kirampoi tangki poma banda penawa ya mo pasanan tekoki umpasundur rongkoki. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Desi Tapti, saya dari mahasiswa Stikes Tanah Toraja. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen, saya akan mempresentasikan atau memberikan penyuluhan mengenai ayo biasakan cuci tangan pakai sabun. Baik, materi yang pertama yaitu mengapa kita harus mencuci tangan pakai sabun. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa setiap hari pasti tangan kita menyentuh banyak benda seperti kursi, gelas, piring, atau pegangan pintu sampai toilet yang mungkin sudah terkontaminasi dengan kuman-kuman. Tangan kita menjadi perantara berbagai kuman untuk masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus mencuci tangan pakai sabun dengan benar agar dapat menghilangkan kuman dan virus yang terdapat pada tangan kita yang bisa masuk melalui tangan ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, kebiasaan mencuci tangan dengan baik dapat mencegah penyakit yang disebabkan oleh kuman dan virus seperti flu, diare, gangguan saluran pernafasan, dan cacingan. Ya, mungkin ada di antara kita yang sudah pernah mengalami penyakit-penyakit seperti ini, itu dapat disebabkan karena kuman dan virus. Nah, pertama, hal ini terjadi karena kita tidak membiasakan diri untuk cuci tangan menggunakan sabun. Kalau misalnya kita mencuci tangan hanya menggunakan air saja, itu saya rasa tidak efektif ya, karena sabun ini mengandung berbagai zat-zat yang dapat membunuh kuman dan bakteri. Nah, selanjutnya, segala jenis sabun dapat digunakan untuk mencuci tangan, baik itu sabun mandi, sabun antiseptik, sabun batang maupun sabun cair. Nah, segala jenis sabun itu kalau misalnya ada di rumah kita bisa kita gunakan untuk mencuci tangan ya. Kemudian yang selanjutnya, penyakit yang dapat dicegah dengan mencuci tangan. Yaitu yang pertama, sakit perut, diare, infeksi saluran pernafasan, cacingan, dan tifoid. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang berikutnya. Kapan harus mencuci tangan? Sini saya akan jelaskan waktu-waktu yang akan kita gunakan untuk mencuci tangan ya. Yang pertama, sebelum dan sesudah menyiapkan atau mengkonsumsi makanan. Yang kedua, setiap kali tangan terlihat kotor. Yang berikutnya, sesudah dari kamar mandi. Kemudian pulang dari berpergian. Kemudian setelah bermain di tempat umum. Selanjutnya, setelah batuk, bersin atau membuang lendir dari hidung. Selanjutnya, sesudah memegang benda kotor, uang dan hewan. Selanjutnya, sebelum dan sesudah menyentuh orang sakit. Selanjutnya, sebelum memegang bayi. Dan yang terakhir, sebelum dan setelah mengobati luka. Nah, di situ waktu-waktu kita harus mencuci tangan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah dalam mencuci tangan dengan sabun yang benar. Di sini saya akan ajarkan 6 langkah mencuci tangan yang benar ya. Nah, di sini terdapat langkah-langkah mencuci tangan. Nah, yang dipakai di dalam bidang keperawatan itu atau dalam bidang kesehatan secara umum itu ada 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam 6 langkah mencuci tangan itu, kita basuh tangan kita menggunakan air, baik itu air bersih maupun air mengalir ya, tidak dianjurkan untuk menggunakan air yang kotor. Kemudian setelah itu kita mentuangkan sabun secukupnya ke bawah tangan kita, jangan juga terlalu berlebihan.
Kemudian setelah itu ratakan dengan kedua telapak tangan sabun yang ada di dalam tangan kita. Ya, kemudian kita masuk ke dalam langkah yang pertama, yaitu ketika tangan kita sudah dibasuh dengan air yang bersih atau air yang mengalir, kemudian tuangkan sabun ke dalam telapak tangan kita. Setelah itu kita oleskan kedua telapak tangan kita. Nah, langkah pertama yaitu kita gosok telapak tangan kita seperti ini, kedua telapak tangan kita ya. Kemudian yang kedua, kita gosok punggung dan sela-sela jari kiri dan kanan dan sebaliknya seperti ini. Nah, kita gosok punggung dan jari-jari tangan kita. Ini dilakukan secara bergantian ya, kiri dan kanan. Kemudian yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Nah, langkah yang ketiga adalah seperti ini. Nah. Kemudian yang keempat, kita menggosok jari-jari dalam dari kedua tangan saling mengunci. Nah, langkah yang keempat yaitu seperti ini ya. Kita menggosoknya. Ini dilakukan bergantian seperti ini. Kemudian yang kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam menggunakan tangan kanan dan lakukan sebaliknya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kita lakukan secara bergantian, kiri dan kanan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan dilakukan sebaliknya. Langkah yang terakhir yaitu seperti ini ya. Ini dilakukan juga secara bergantian, tangan kiri dan tangan kanan. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita sudah melakukan keenam langkah tersebut, maka langkah selanjutnya itu bilas kedua tangan dengan air yang bersih maupun air yang mengalir. Kemudian keringkan dengan handuk, tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. Seperti itu ya. Jadi keenam langkah tersebut sangat penting kita gunakan setiap kali kita mencuci tangan di dalam aktivitas kita sehari-hari, agar kita dapat terhindar dari berbagai kuman dan bakteri yang terkontaminasi dengan tangan kita, agar virus dan bakteri itu dan kuman itu juga tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi mencuci tangan dengan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik itu, ya tadi saya sudah jelaskan jenis-jenis sabunnya, baik itu sabun mandi, sabun antiseptik yang lainnya ya, itu dapat kita gunakan untuk mencuci tangan. Itu sangat penting untuk mencegah penularan penyakit dari tangan ke tubuh kita ya. Jadi kalau misalnya kita sudah mencuci tangan, mungkin 99% kita sudah terhindar dari kuman dan bakteri yang dapat masuk ke dalam tubuh kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga materi dari penyuluhan saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi.